Jadi malam hari ini kita mau membahas tentang stimulasi sensori dan mengembalikan fitrah lidah anak. Perkenalan dulu dari Ibu Organik sendiri, aku tuh memulainya dari tahun 2017 karena aku memulai perjalanan hidup sehat itu sejak 2013. Dengan memulai perjalanan hidup sehat itu dimulainya awalnya karena aku tuh GERD, Bana, dan sampai anxiety disorder. Jadi punya kecemasan berlebih dan itu tuh akarnya tuh di pencernaan gitu, di pencernaan kita. Di pencernaan kita tuh karena kurang baik ya penyerapan nutrisinya kurang baik, jadi ke otak juga kurang gitu kan, akhirnya ke psikologis juga kena. Dan pilihannya itu tuh seperti halnya kita lingkaran setan ya. Jadi GERD, asam lambung, kepikiran, pikiran ke asam lambung itu terus ya akan menjadi selalu lingkaran setan. Dan lingkaran hitam itu harus diputus. Diputusnya dengan apa? Mau merubah pikiran atau mau merubah isi piring gitu. Nah, sekarang ngontrol apa dulu nih? Kita mau ngontrol apa yang masukin ke pikiran atau mau ngontrol masukin apa yang ke dalam mulut ya kan? Saat itu aku memilihnya untuk mengontrol apa yang dimasukin ke mulut. Itu langkah kecilnya. Dan ternyata teman-teman, setelah langkah kecil yang aku lakukan itu ternyata banyak banget perubahan yang Allah drive langsung gitu ya. Akhirnya bisa bisa semakin pulih, bahkan ya bersyukur Allah kasih nikmat sakit PCO juga, telur di rahimnya kecil-kecil, itu kan gangguan hormonal juga akarnya dari gangguan pencernaan ya. Jadi haid itu setahun mungkin dua kali lah gitu. Dan dokter menyarankan untuk obat hormonal, kalau misalnya belum bisa juga ya harus bayi tabung gitu. Tapi kami ikhtiar dengan perjalanan hidup sehat, alhamdulillah eh, Allah amanahkan 3 orang putra-putri dengan ikhtiarnya dengan alami tanpa obat hormonal, tanpa intervensi obat-obatan sintetis. Jadi betul-betul kami berikhtiar dengan cara alami aja dan secara holistik ya, nggak cuma lewat makanan, tapi juga lewat pikiran, perasaan, dan sebagainya. Makanya aku di sini banyak banget belajar dari berbagai guru yang aku rangkum dalam program ini gitu. Jadi bersama Mbak Hana kan kita ternyata satu frekuensi, satu vibrasi juga. Akhirnya bisa gayung bersambut nih ya kan malam hari ini. Oke deh, dari aku perkenalannya itu. Sekarang perkenalan dari Mbak Hana ya. Monggo Mbak Hana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama aku Arina Isyalhana, bisa dipanggil Hana. Um, Dengeran kan suaranya? Jadi aku itu memiliki sebuah wadah gitu ya, wadah untuk pengembangan diri, anak dan keluarga juga gitu di Semarang. Gitu. Nah, namanya adalah Kido Playdate gitu ya. Nah, aku tuh tahu Ibu Organi itu juga udah dari tahun 2018 gitu. Waktu itu dari tahun pokoknya sebelum tahun 2022 itu aku masih pindah-pindah back and forth Semarang Jakarta. Tapi tiap ke Semarang kalau aku mau beli sayuran organik aku pasti ke Ibu Organik gitu ya. Nah, cerita sedikit kalau tentang Kido. Kido itu aku bikin di tahun 2022. Untuk, kalau aku sendiri background pendidikannya memang di psikologi anak usia dini gitu ya. Dan bikin Kido itu sebenarnya untuk em, menjawab kegalauanku sendiri gitu terhadap em, bagaimana sih cara menstimulasi anak usia dini dengan benar gitu, sesuai dengan fitrahnya ya kalau kita menggunakan bahasa yang sama nih gitu. Jadi waktu mungkin cerita sedikit waktu dulu anakku masih satu, aku masih tinggal di Jakarta, aku mencoba untuk mencari-cari kegiatan nih ya kayak playdate playdate gitu ya di Jakarta pada waktu tahun 2016
2016 kalau nggak salah waktu itu tuh semua kelas yang aku ikutin aku nggak seret gitu karena semuanya terstruktur, anakku nggak mau ngikutin, aku yang stres. Jadi dikasih tugas di kertas gitu, ya menempel-nempel, mewarna-warnain, tapi anakku nggak mau ikut sama sekali. Itu aku yang stres, jadi aku yang kayak agak naruh nih lo, tempel lo gitu. Nah, itu di hatiku tidak cocok gitu ya. Jadi aku mencoba untuk mencari tahu em, sebenarnya harusnya gimana sih untuk menstimulasi anak nih, perkembangan anak ini gitu. Jadi kebetulan S1-nya psikologi, jadi akhirnya melanjutkan untuk S2 psikologi anak usia dini seperti itu. Nah, waktu pulang ke Semarang setelah lulus S2, jadinya kayaknya harus bikin nih kelas untuk menstimulasi perkembangan anak gitu ya, sesuai ilmu dan visi misi yang aku punya, jadilah Kido ini. Nah, singkat cerita, beberapa minggu yang lalu aku mau beli sayur, cek-cek ibu organik gitu ya, terus lihat oh, kok ada kelas mengembalikan fitrah lidah anak gitu. Akhirnya aku approach Mbak Intan untuk gimana nih kalau kita bikin kelas mengembalikan fitrah lidah anak di Kido gitu, dan gayung bersambut akhirnya adalah kita di sini seperti itu. Itu Mbak Intan. Alhamdulillah ya. Eh, jadi teman-teman, sesi perkenalan dari aku sama Mbak Hana udah. Dari sini ada, karena kita ini ya, ada yang mau mewakili satu orang yang unmute untuk perkenalan. Di sini ada Mbak Bona, Mbak Citra, Mbak Dita, halo, Mbak Hauros, Mbak iPhone ini siapakah? Mbak Nur Hayani, Mbak Nur Depok, Mbak Nur Isnaini, Mbak Ruru, Mbak Septiana Arini, Mbak Surindra Swari, dan Mbak Ubud. Ada yang mau perkenalan? Satu orang? Masih disambi-sambi, melanjut aja ke materi. Lanjut ya. Nanti kita di sesi tanya jawab mungkin ya yang bisa lebih ini lagi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan. Sebentar. Aku buka dulu materinya. Hmm, aku share screen ya. Nah, ini ya, stimulasi sensori dan mengembalikan fitrah lidah anak. Jalan lembut menuju pola makan sehat anak. Oke, boleh nggak kita jeda dulu sebentar? Ini yang selalu aku lakukan ya. Karena kan aku basicnya anxiety ya Mbak Hana ya. Di apa namanya dikasih ujiannya tuh kecemasan berlebih. Dengan cara ini ternyata bisa sangat amat meregulasi kecemasanku. Sekarang sih udah enggak ya, udah enggak apa ya, enggak kayak dulu ya. Bahkan minim sekali hal itu terjadi. Tapi jeda sedikit ini, jeda sebelum melakukan apapun, selalu aku usahakan untuk dilakukan. Jadi selalu bilang sama diri sendiri, boleh nggak jeda dulu sebentar, sadari nafas syukur, lambatkan nafasnya, pelankan suaranya, pelankan gerakannya, 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ditahan 7 detik, senyum. Gitu. Dan aku mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Boleh nggak jeda dulu sebentar, tarik nafas syukur, bayangin hal apa yang teman-teman syukuri di detik ini. Di detik ini udara yang teman-teman hirup, suasana yang tenang dan aman, segala sesuatu yang terpenuhi, hadirnya anak-anak, kita bisa berkumpul malam mingguan dengan cara yang seperti ini, gitu ya. Lambatkan nafasnya, pelankan suaranya, dan pelankan gerakan 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik, lalu senyum.
ini coba deh cara ini teman-teman lakukan setiap mau melakukan apapun. Mau masak, mau ngajak anak main, mau tidur, mau sholat, selalu lakukan ini. Bahkan sedang lagi buru-buru, lagi hektik banget itu, buru-buru tapi selalu bilang sama diri sendiri, boleh nggak jeda dulu sebentar. Minimal lakukan ini dulu. Setidaknya tuh bikin kita sadar. Kadang kita kan selalu autopilot ya, melakukan sesuatu tuh secara ya udah gitu kan, secara otomatis gitu. Kita tuh lupa kalau kita tuh harus titik ada di titik sadar. Nah, titik sadarnya tuh kayak gini. Sadar kita tuh di sini kini, di detik ini, merasakan detik ini, saat ini gitu. Nah, malam ini juga kita mau hadir penuh di ruangan ini untuk sama-sama belajar. Oke? Nah, kenapa sih kita belajar ini? Aku ada dua video, nanti bisa teman-teman lihat sampai full ya. Sekarang aku cuma ngeliatin apa depannya aja. Jadi kita ini tuh di video ini tuh dikasih gambaran bahwa di badan kita itu tuh bukan hanya kita doang, tapi juga ada mikrobiom atau bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri ini tuh yang ada di pencernaan kita. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Waktu kita belajar, jalan-jalan, milih film buat ditonton, sampai diskusi sama orang, dan bahkan dalam setiap detik di hari kita, pikiran kita tuh ibarat pabrik yang nggak pernah berhenti bekerja. Tapi yang nggak pernah disadari, ternyata pikiran kita nggak pernah benar-benar milik kita. Ada sistem asing misterius yang diam-diam mengendalikan mana kita semua berpikir. Mereka bisa bikin kita ngerasa sedih, tenang, marah, kecewa, bahkan sampai sespesifik bikin kita ngidam sama makanan tertentu. Pertanyaan tentu aja, bagaimana mungkin? Siapakah sosok asing ini sebenarnya? Jauh di dalam perut kita, di usus yang suhunya stabil dan hangat, para mikroba usus menetap. Ya, mereka lah sistem asing yang tanpa sadar bisa ngendaliin pikiran kita. Tapi sebelum kita bahas gimananya, penting buat kita kenalan dulu sama kehidupan unik yang ada di sini. Populasi bakteri di usus jauh lebih padat dari populasi manusia di bumi. Ada triliunan bakteri per milimeter bagian usus. Menariknya, para bakteri di sini ibarat membentuk tiga kerajaan super kecil. Pertama, ada kerajaan bakteri baik, yang selalu kerja banting tulang ngebantu tubuh biar kita lebih sehat. Misalnya dengan ngebantuin usus ngolah makanan yang susah dicerna. Terus geser sedikit, ada juga kerajaan yang suka nyari gara-gara, yakni para bakteri jahat. Mereka lah tersangka utama yang sering bikin kita sakit perut. Kerjaannya bikin peradangan, merusak lapisan usus, ngehasilin racun, bahkan nyuri nutrisi yang harusnya diserap sama tubuh kita. Dan di sebelah sini, ada juga kerajaan bakteri yang netral-netral aja. Inilah kerajaan dengan penduduk paling banyak. Kalau wilayah usus lagi dikuasain bakteri baik, ya mereka diem aja. Dan lebih ngebantuin dalam bentuk nyegah bakteri jahat datang dan mengganggu. Tapi kalau ada celah sedikit aja, mereka suka nyuri kesempatan buat ikut-ikutan jadi jahat. Nah, gitu ya. Nanti bisa teman-teman tonton. Jadi eh, antara usus dan otak ini ada komunikasi. Komunikasinya juga di, dipengaruhi oleh mikrobiom yang ada di dalam usus. Kalau misalnya bakteri baiknya lebih banyak, biasanya ngidam ya. Nih ngidamnya tuh ya yang nggak terlalu seblak banget lah ya gitu. Minimal kalaupun pengen yang pedes-pedes ngidamnya tuh rujak gitu loh. Kadang kan kita ngidam tapi pengennya kok yang gitu banget gitu ya, yang UPF banget, yang ultra processed food banget gitu. Sementara ada pilihan yang lain yang kayaknya yang lebih alami ya, yang baik buat badan kita dan ngidam-ngidam itu tuh bahkan dipengaruhi oleh komunikasi usus dan otak kita. Jadi kita sebagai ibu juga PR-nya adalah membuat kebun di pencernaan
kita dan anak-anak dan Pak suami gitu ya. Tapi kita fokusnya ke diri sendiri dan anak dulu ya teman-teman. Karena apa? Pak suami adalah di luar kontrol kita. Pokoknya kita fokus ke diri sendiri dan anak. Nanti insya Allah Allah yang gerakin perubahan yang ada di Pak suami ya. Jadi jangan sampai gini, kita belajar hal ini, tapi teman-teman menuntut lebih untuk ke Pak suami untuk melakukan hal yang sama gitu. Nanti malah jadinya mau tenang, malah jadi bumerang buat teman-teman sendiri kan. Jadi pokoknya kita fokusnya ke diri sendiri aja dulu. Oke, setelah itu baru kita nemenin anak untuk berproses. Nah, ini ada lagi link antara hubungan usus dan otak dari Dr. Zaidul Akbar. Nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Aku kasih linknya. Nah, perjalanan ini tuh eh dimulai dari ibu ya, dari kita. Kalau kita ingin anak sehat, bahagia, dan dekat dengan makanan alami, kita perlu mulai dengan menyadari diri sendiri dulu. Sadar diri. Kenapa sih? Aku mulai dari materi ini tuh ada di kita dulu ya, di diri seorang ibu ya. Ada kesadaran diri bahwa kita ada tubuh, emosi, pikiran, jiwa, dan kita tuh perlu kembali ke irama tubuh. Makanya di program mengembalikan fitrah lidah ini, sesi pertama itu adalah sesi untuk ibu. Supaya kita nggak burn out sendiri ya dengan target yang kita buat gitu. Justru dengan adanya ini kita memulihkan diri sendiri dulu, berteman dengan diri sendiri dulu, menyadari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa eh, berteman dengan anak untuk membersamai dia, mengembalikan fitrah lidahnya. Dan yang kita lakukan adalah menumbuhkan spiritualitas dan energi syukur. Rasa takut dilepas, rasa syukur diterima. Jadi teman-teman, anakku memang mau ya ikutan ini, takut nggak mau, pikiran-pikiran takutnya coba dialihin dengan rasa syukur dulu gitu ya. Jadi ada caranya juga, kita bisa bareng-bareng berproses di sini. Di sini adalah kita mindsetnya yang diubah dan juga energi kitanya yang diubah ya gitu dengan menumbuhkan spiritualitas kita itu adalah merubah energi sehingga anak-anak itu bisa menyerap energi ibu yang energinya tuh energi yang baik yang senyum terus gitu, nggak senyum terus juga ya. Setidaknya kalaupun anak-anak mengingat kita tentang ibu tuh rasanya mereka ada senyumnya lah ya. Energi itu yang mau kita tanam ke anak-anak ya. Mas, dan juga aku mau bilang sama teman-teman, nggak usah takut repot masak ya, karena masak ini adalah sebenarnya sebagai sarana kita untuk berdoa loh teman-teman. Karena dapur adalah sebuah ruang doa. Ketika teman-teman masak, itu jangan takut, jangan apa ya, jangan pesimis. Aduh, dimakan nggak ya makanan kayak gini gitu ya. Tapi hadirkan semangatnya ya kayak gini, bahwa makanan alami adalah doa loh, doa yang dimakan. Maka ada cerita dari Bu Iis yang kemarin webinar itu, jadi beliau itu setiap berdoa, setiap mau masak tuh berdoa dulu gitu. Mudah-mudahan lewat masakan ini tuh doa-doa yang harapan-harapan seorang ibu tuh bisa tersampaikan ke anak-anak. Jadi komunikasi lewat doa, Masya Allah. Jadi spirit ini yang mau kita bangun teman-teman. Spirit mengenal diri sendiri, spirit rasa syukur, energi syukur, dan juga spirit bahwa pekerjaan kita sebagai ibu untuk memasak, untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak itu adalah sesuatu yang ternyata eh seru banget gitu dan magic banget gitu. Kita punya ladang magic di sini gitu dari dari makanan.
Dan bagaimana peran ibu mendampingi anak-anak kembali ke fitrah lidah. Ini harapannya kita itu bukan memaksa, tapi menemani anak-anak. Terus juga nanti kita sama-sama belajar mendampingi anak dan meneladani dengan nikmat. Anak-anak tuh ngelihat kita nikmat gak sih jalanin hari-hari kita? Kita nikmat gak sih melakukan apa yang kita harapkan, yang kira-kira anak-anak perlu juga mencontoh dari kita. Yang kita lakukan itu sebenarnya perlu meneladani aja, meneladaninya tapi dengan nikmat gitu ya kan. Nah, juga mengalir bersama proses ya teman-teman. Kita tuh tenang, proses tuh kan butuh waktu, ya kan? Lalu hargai progres sekecil apapun, lepaskan keinginan dan ego ingin mengatur hasil. Biasanya, aduh pokoknya anakku habis ini, harus itu. Enggak, teman-teman. Pokoknya kita maunya ada di titik start yang sama, bahwa mindset kita adalah ini. Ya, jadi sebelum memulai bertanya mengapa anak menolak makanan sehat, menolak makanan alami, itu kita tuh ternyata titik startnya diri kita dulu gitu. Sadar diri dulu, kita berdamai dengan diri sendiri dulu, sehingga bisa damai juga menemani anak-anak gitu kan. Kenapa sih anak-anak tuh nolak gitu kan makanan sehat? Kan tadi ya sebenarnya apa yang terjadi di balik lidah dan pencernaan anak itu sangat bergantung pada habit atau kebiasaan sehari-hari. Seperti halnya dari makanan, berjemur, bahkan grounding. Ya, kita kalau di Kido bisa grounding loh, rumputnya luas gitu kan. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita, terutama kesehatan pencernaan. Itu ada erat kaitannya ya, teman-teman. Dan di kelas ini tuh kita mau jadi pemantik ya. Ibu tuh sebagai kelas anaknya sebagai pemantik, sebagai triggering. Selanjutnya tuh dukungan ibu yang akan membersamai anak-anak. Lidah anak tuh kan Allah ciptakan dalam keadaan fitrah ya. Peka, dia terbuka terhadap rasa alami. Misalnya kayak wortel tuh rasanya manis loh teman-teman ya kan. Pisang rasanya manis. Singkong itu sebenarnya enak, tapi deburan makanan enak nah, yang mengharuskan kita nambah keju di singkong. Padahal singkong dong udah enak loh. Yang mengharuskan kita nambah dressing mayo yang ekstra-ekstra itu di salad kita. Padahal wortel dan lettuce, romaine itu udah enak loh gitu kan. Deburan makanan enak itu sehingga level enak di lidah kita tuh jadi naik gitu. Sebetulnya rasa alami tuh bisa dirasakan enak banget di lidah, tapi karena deburan makanan enak yang ditambahin ini itu, ditambahin zat aditif, ditambahin rasa perasa yang rasanya jadi lebay, jadi kan level enaknya lidah kita tuh jadi naik, jadi rasa alami rasanya jadi biasa aja kan. Ya makanan yang ultra proses itu ya deburannya dan gula berlebih, asin berlebih, gurih berlebih, mecin-mecin tersebut gitu. Sekali nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu jadi habit, fitrah lidahnya jadinya eh, terganggu. Juga ada ekspektasi atau tekanan saat makan gitu. Dihabisin nggak? Kalau nggak dihabisin, kayak gitu-gitu kan bikin anak trauma dan lain sebagainya ya. Nah, rasa dan kesehatan anak ternyata sangat erat kaitannya dengan mikrobioma, yaitu bakteri baik yang hidup di lidah, mulut, dan saluran pencernaan. Bahkan di kulit kita juga ada bakteri baik. Jadi, kalau misalnya mikrobioma ini terganggu, maka jadi rasa jadi tidak seimbang. Anak bisa picky eater, mudah sembelit, sering tantrum. Kemarin juga ada yang apa konsul one on one gitu tentang sembelit ini juga. Akarnya ya itu gitu, fitra lidahnya yang belum ini ya. Jadi milih preferensi makanannya yang dipilihkan hal-hal yang tidak mendukung eh
kesejahteraan mikrobioma di pencernaan gitu. Terus sering tantrum saat makan, lalu muncul alergi ringan. Jadi peran makanan alami dalam memulihkan fitra lidah anak ini kita hadirkan kembali lewat makan makanan alami yang Allah ciptakan untuk bumi ini seperti rempah-rempah, jahe, kunyit, serai, bisa jadi minuman dan pembantu imun pencernaan kan. Lalu sayur, buah lokal semakin beragam warna, semakin baik loh untuk mikrobioma usus kita. Dan karbohidrat kompleks dari ubi, nasi merah, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya protein seimbang dari tempe, telur, daging, kacang-kacangan dengan metode yang tepat. Karena di kacang-kacangan itu ada anti nutrisi juga ya, jadi perlu direndam berapa lama setiap kacang-kacangan tersebut agar pencernaan bisa menyerap dengan baik. Lalu rimbang-rimbangan yang tadi ya mengandung antioksidan tinggi. Caranya gimana? Di kelas ini kita tuh di trigger untuk rasa ingin tahunya dengan cerita, dengan rasa aman dan kegiatan menyenangkan, nggak memaksa dan nggak menyuruh menghabiskan atau nggak memberi ancaman. Dan kelas ini tuh sebagai pemantik ya, pendamping ibu sebagai kunci perubahan. Anak kan butuh trigger positif, bukan hanya dari ibu, tapi juga dari lingkungan. Karena ini kami rancang kelas ini menjadi momen menyenangkan bagi anak, dengan eksperimen rasa, cerita dan dongeng, aktivitas meracik minuman, misalnya ya, dan show and tell, anak bisa cerita pengalaman. Kelasnya ini tuh ada tiga ya teman-teman. Jadi ada yang pertama adalah pahlawan bakteri baik, yang kedua adalah eh, pengembara di hutan rempah, dan yang ketiga adalah detektif rasa. Dari tiga rangkaian ini dan satu sesi untuk ibu ya. Jadi ada empat sesi di program ini. Dan setiap program ini tuh punya keberlanjutan, satu modulnya itu 1 bulan. Jadi kita bikin tantangan ringan tiap minggu dan ini sifatnya tidak memaksa ya teman-teman. Yang pasti kita punya titik poin bahwa aku ada di sini, kita ada di sini untuk sama-sama berproses. Teman-teman mau lakuinnya nanti sekarang atau kapan, yang penting kita udah share dulu. Ya, tantangannya, caranya, dan apa resepnya gitu kan. Kita udah share dulu kapan teman mulainya terserah. Tapi kalau teman-teman mau memaksa diri sendiri untuk melakukan habit yang baru, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat appreciate. Oke, jadi kita ada tantangan ringan tiap minggu, ada template meal plan juga, ada panduan pengenalan rasa dari rasa manis, kecut, pahit gitu ya. Terus juga ada konsultasi berkala juga, dan ada checklist to-do list. Dan ini dilakukan selama 3 bulan ya teman-teman. Karena ini bukan pekerjaan sehari 2 hari. Jadi ini adalah proses transformasi yang bertahap, lembut, dan bisa dijalani bersama. Ini Jadi ada 3 kelas, pahlawan bakteri baik, minuman rempah, dan ini ya, detektif rasa. Jadi ini ada kelasnya tuh online dan juga offline. Jadi buat temen di offline itu ada di Kido, kalau misalnya online by Zoom gini, nanti bisa ada online-nya bisa dengan kiriman kit, rempahnya, bahan-bahannya kita kirim, atau juga enggak. Nanti teman-teman, jadi itu kita bikin mudah kok, enggak dibikin sulit lah istilahnya, insya Allah ya. Gitu deh teman-teman penjelasan dari saya untuk kelas ini. Jadi mudah-mudahan ini dengan penjelasan ini aja bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita sadar penuh ya tadi ya, untuk jeda dulu sebentar bahwa kita sedang belajar. Jadi dari jadi 4 rangkaian seri kelas ya. Pertama adalah kelas orang tua untuk sadar diri tadi ya, sadar diri dan berdamai dengan diri sendiri dan sebagainya supaya bisa nemenin anak-anak. Dan 3 kelasnya lagi adalah triggering untuk anak-anak. Itu insya Allah kita bikin kayak level gitu ya. Jadi kalau udah merasa dari kelas pahlawan bakteri baik baru bisa ke rempah, habis udah rempah baru bisa ke
pengenalan rasa. Baiknya kayak gitu, karena biar pemahaman anak juga lebih holistik ya. Kalau kita nggak loncat-loncat gitu, eh, apa jalanin kelasnya. Gitu deh teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materinya Mbak Hana. Nanti teman-teman pertanyaan bisa di akhir ya. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman sebelum lupa, boleh dicat-cat dulu aja pertanyaannya. Nanti aku bacain pas setelah materi Mbak Hana. Oke? Oke, makasih ya teman-teman ya. Lanjut Mbak Hana, monggo. Eh, loh, loh, Oh iya, sebentar ya. Aku share dulu materi Mbak Hana. yang share ke Mbak Intan. Yang mau bertanya nggak apa-apa dicatat dulu sebelum lupa. Mm, Oke, kayak gitu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Intan. Tadi walaupun materi yang diberikan sama Mbak Intan singkat, tapi cukup membuka perspektif baru sih, gitu ya, bahwa kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu, itu perlu untuk menjadi mindful dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, gitu ya, karena memang kita mungkin yang terutama yang anaknya mungkin lebih dari satu kali ya, gitu. Jadi seperti dikejar-kejar oleh waktu, seperti autopilot aja. Oh, abis ini harus ini, abis ini harus ini, abis ini harus ini gitu. Jadi kadang kita lupa untuk kasih jeda untuk diri kita sendiri. Jadi terima kasih remindernya, Mbak Intan, em, mengingatkan kita untuk memberikan jeda gitu ya buat diri kita sendiri. Nah, kalau tadi Mbak Intan em, menjelaskan tentang lebih ke peran ibu ya. Nah, di sini saya mau kasih sedikit lah gambaran tentang apa sih peran kelas anak, bagaimana anak ikut dalam kelas gitu ya untuk membantu dalam mengembalikan fitrah lidah anak gitu. Nah, di sini aku akan next Mbak. Di sini aku akan membahas tentang cuma sedikit sih tentang stimulasi sensori aja dan manfaat anak-anak ikut kelas itu apa aja sih gitu ya. Jadi karena di kelas ini kita akan banyak menstimulasi sensori, jadi kita kenalan dulu apa sih stimulasi sensori itu. Nah, jadi stimulasi sensori itu sebenarnya adalah proses yang merangsang satu atau lebih indera kita. Nah, ini stimulasi sensori ini tuh sangat bermanfaat bagi perkembangan anak yang optimal. Next, ini boleh ditulis di chat. Ada yang tahu nggak sih indera kita tuh apa aja? Kalau ada yang mau chat. Sambil aku tunggu, mungkin aku bisa sambil cerita sedikit apa aja sih perkembangan anak yang em, terbantu, terstimulasi gitu ya dengan mengikuti kelas. Sebenarnya itu semuanya. Jadi mulai dari perkembangan sosial, perkembangan motorik, perkembangan kognitif. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti udah banyak nih scroll-scroll di Instagram gitu ya. Ah, apa aja nih perkembangan yang penting untuk anak-anak gitu ya. Pasti banyak banget disebutin. Perkembangan motorik, kasar halus, perkembangan sosial, emosi, perkembangan kognitif. Oke. Oke. Jadi indera kita memang, aku lanjut ya. Jadi indera kita sensus kita yang populer itu memang ada lima, sampai dibilangnya panca indera kan, lima indera. Pendengaran, penglihatan, peraba, pengecap, penciuman gitu ya. Nah tapi sebenarnya itu ada tujuh, jadi ditambahin lagi vestibular sama proprioseptif gitu. Nah vestibular ini tuh berperan dalam melatih keseimbangan kita. Kalau proprioseptif itu lebih ke bagaimana kita mengetahui posisi tubuh kita, seberapa besar tenaga yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu, itu di proprioseptif. Nah, itu dapat distimulasi dengan kelas ini, mengikuti kelas ini, gitu ya. Jadi stimulasi sensori ini bisa menstimulasi cuma satu aja, atau bisa semuanya sekaligus, gitu. Nanti mungkin aku akan bahas sedikit deh. Next dulu. Nah, jadi kenapa ikut kelas itu bisa menstimulasi sensori?
Jadi anak usia dini itu belajar dengan hal yang konkret. Hal yang konkret itu apa? Mereka melakukan secara langsung. Jadi untuk anak-anak, terutama anak di bawah usia 5, di bawah 7 tahun bahkan ya, mereka tuh belum bisa untuk membayangkan sesuatu. Mereka belum bisa untuk berpikir secara abstrak. Di usia 7 tahun itu mereka baru mulai bisa berpikir hal-hal yang abstrak. Jadi sebelum itu mereka tuh harus dengan hal yang konkret. Hal yang konkret itu mereka melakukan, misalnya mereka mau tahu, oh jahe itu bentuknya seperti apa, jahe itu rasanya seperti apa, itu harus dilihat secara langsung, dipegang secara langsung. Mungkin kalau pakai YouTube juga bisa sih, tapi kan itu hanya satu indera aja yang distimulasi. Cuma pakai em, penglihatan aja ya gitu, dan itu kadang-kadang kalau cuma dilihat aja tuh agak-agak mirip ya Mbak Intan ya. Kemarin waktu ikut kelas aja tuh agak bingung tuh anak-anak, jahe yang mana, kunyit yang mana gitu. Jadi em, agak beberapa kali kita kayak apa ya, kasih clue gitu baru oh iya yang ini gitu. Nah, itu anak-anak belajar akan lebih ingat ketika mereka mengalami secara langsung. Kalau nonton mungkin bisa sih, tapi kan jadi oh hanya 2D ya, dua dimensi aja. Mereka cuman nggak tahu nih gedenya besarnya seberapa sih, atau rasanya teksturnya seperti apa, baunya seperti apa tuh nggak tahu gitu ya. Jadi ketika merasakan langsung itu akan lebih banyak indera yang distimulasi seperti itu. Next. Nah, selain untuk menstimulasi sensori, ada lagi nih manfaat-manfaat lain yang bisa didapatkan oleh anak ketika mengikuti kelas bersama-sama teman-teman gitu. Sebenarnya sih semua perkembangan anak usia dini, anak usia semuanya itu terstimulasi. Tapi yang salah satu yang mau saya highlight itu adalah perkembangan kognitifnya. Jadi ketika mengikuti sebuah kelas, anak itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Gitu ya, mereka bisa melatih konsentrasi, melatih memori, melatih keterampilan mendengar gitu. Jadi saat di kelas ini nanti anak-anak akan diberikan materi memang gitu ya, agak terstruktur kelas ini, makanya kelas mengembalikan fitrah lidah anak ini untuk anak start 4 tahun ya Mbak Intan. Tuh, jadi ketika anak sudah mulai bisa mengikuti instruksi, jadi em, mereka akan belajar konsentrasi memori, dan mereka mendengarkan nggak ya ketika kita memberikan materi gitu. Kemudian, bentar dulu. Kita akan memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi secara langsung. Jadi memang ada materinya, tapi setelah diberikan materi langsung pada saat itu juga kita akan praktek gitu. Nah, ketika praktek, sambungan-sambungan di otak kita ini akan semakin banyak gitu. Neuron-neuron yang ada di otak kita ini akan terhubung. Nah, neuron ini itu terhubung ketika kita punya informasi baru gitu ya. Nah, ini tapi ketika tidak dipakai, neuron sinaps-sinaps ini akan hilang. Sambungan-sambungan ini akan hilang. Nah, disinilah peran kenapa di awal ada kelas ibu, karena kan ibu yang akan mengulang-ulang di rumah nih. Nah, tugas ibu ini yang untuk mempertahankan sambungan-sambungan di otak ini supaya nggak hilang gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian untuk keterampilan sosial. Nah, em, waktu usia dini memang anak-anak ini kan mungkin 90% waktunya sama orang tua ya, sama ibu terutama gitu. Tapi ketika mereka mulai beranjak 3 tahun, 4 tahun, itu perkembangan sosialnya ini harus sudah mulai dilatih untuk dengan teman-teman sebaya gitu, juga teman-teman yang lebih tua. Jadi mengikuti kelas ini mendorong anak untuk berpartisipasi di suatu kegiatan. Jadi kalau anak yang dari kecil sudah dibiasakan untuk mengikuti sebuah kegiatan, itu pasti berbeda sama anak yang nggak pernah berinteraksi sama anak lain sama sekali gitu. Jadi semakin dini mereka diperkenalkan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dengan anak-anak kecil yang lain, itu mereka akan apa ya, perkembangan sosialnya tuh lebih matang gitu. Jadi kalau misalnya nih usia
mungkin 3 tahun gitu ya, mereka baru baru diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, itu biasanya mereka agak lebih lama beradaptasinya gitu. Tapi ketika lebih dini dikenalkannya, mereka mungkin adaptasinya lebih cepat. Tapi em, banyak hal sih yang mempengaruhi gitu ya. Tapi secara garis besar seperti itu gitu. Jadi ketika ikut kelas mereka tuh akan menjalin pertemanan dan berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi semakin dini semakin baik, tapi ya kita sebagai orang tua kan juga lebih tahu ya kondisi anak seperti apa, seperti itu. Kemudian ketika mereka berinteraksi, tentunya mereka akan belajar untuk berbagi dong dan menyelesaikan masalah gitu. Jadi em, apa namanya mereka tuh berlatih lah untuk bagaimana sih untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau anak kecil kan biasanya rebutan mainan ya. Hmm, di sini peran fasilitator tuh akan penting juga sih bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, bergabung di kelas ini juga membantu anak-anak mengontrol perilaku mereka. Tuh, kembali ke peran fasilitator juga sih ketika ada konflik nih bagaimana menyelesaikannya. Begitu. Next, Dok. Nah, di kelas mengembalikan fitrah lidah anak ini tuh range usianya cukup besar gitu ya. Jadi kita start dari umur 4 tahun sampai 10 tahun, betul Mbak Intan? Betul ya. Jadi ini memang sengaja em, dibikin range umurnya agak besar karena kita mengharapkan akan ada peer teaching nih. Dan biasanya pengalaman Mbak Intan di kelas-kelas sebelumnya juga seperti itu ya. Jadi anak-anak yang lebih besar ini akan menjadi mentor nih. Di sebelah kanan bawahnya ada juga mentor and leadership dan peer teaching ini yang akan sangat terlihat sih mungkin kalau di multi age class gitu. Jadi anak-anak yang lebih besar kan mereka lebih cepat nih mengertinya gitu ya. Jadi mereka akan ngajarin nih anak-anak yang lebih kecil gitu. Dan juga ketika misalnya anak-anak ini akan berada di dalam kelas, mereka tidak merasa sendiri ketika mau mencoba misalnya jahe gitu ya. Sebelumnya belum pernah nyobain jahe. Baunya apa nih kok rasanya aneh gitu ya. Tapi kan mungkin teman-teman yang lain juga nyobain. Jadi dia lebih termotivasi juga untuk mencoba seperti itu. Atau mungkin sebelumnya dia belum pernah nih mencoba untuk memakai pisau misalnya atau menuang air. Jadi dia melihat temannya yang lain, oh seperti itu caranya gitu. Jadi dia belajar juga nih dari melihat teman-teman yang lain. Kan biasanya kalau sama teman-teman tuh lebih lebih termotivasi ya daripada ngelihat orang tuanya. Walaupun orang tua juga juga sangat berpengaruh ya karena kan orang tua ibu itu adalah em, guru pertama buat anak gitu. Cuman semakin besar kan teman-teman tuh akan sangat berpengaruh juga, terutama kalau di rumah mungkin kita nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Tapi kalau ikut kelas, temennya juga melakukan, dia juga, oh ternyata ada yang temen yang ukuran sama kayak aku, oh dia ternyata udah bisa gitu. Jadi dia lebih termotivasi dan bisa personalized personalized pace. Aduh, kok jadi belibet ya. Personalized pace. Jadi kita tuh juga ngikutin em, anak-anaknya gitu, nggak dipaksa. Jadi nanti mungkin kakak-kakak yang lebih besar akan membantu gitu ya. Dan mereka itu lebih berkooperatif daripada berkompetisi gitu. Jadi mungkin kan kakak-kakak yang lebih besar nggak merasa oh aku lebih bisa gitu, nggak merasa aku menang, tapi merasanya lebih ke oh aku harus ngajarin, aku bisa ngajarin adik-adik yang lebih kecil. Jadi dia merasa mungkin eh lebih bermanfaat gitu ya. Bisa jadi Gitu. hero, Jadi mungkin nanti makin merasa jadi hero juga. benar gitu. Jadi nanti kalau di kelas mengembalikan fitrah lidah anak itu kalau akan ada berkelompok-berkelompok gitu kalau nggak salah ya. Jadi untuk melakukan sebuah kegiatan itu kita akan mengelompokkan mungkin jadi ada anak yang besar dan anak-anak yang lebih kecil seperti itu. Kalau misalnya untuk yang remaja juga sebenarnya bisa, tapi nanti kelas khusus ya. Karena itu Hmm. bahkan saya tuh
menerapkan program ini tuh ya itu, karena kan di sini kan ada yang magang apa Mbak Hana ya. Itu tuh bahkan udah remaja, udah lulus SMA bahkan darinya nggak bisa makan sayur dan nggak mau coba ya alhamdulillah sekarang bisa makan salad, makan jus sayur, makan yang jamu apa juga pahitan juga mau gitu. Jadi Hmm. mungkin nanti bisa berjenjang lagi Mbak Hana ya. Untuk teman-teman yang Mm-mm. usianya di atas 10 tahun atau di bawah Ya. 3 tahun mungkin. Jadi kita nanti bikin jenjang-jenjang khusus ya untuk range yang di luar 4 sampai di atas 3 tahun sampai 10 tahun ini. Mm-mm. Betul. Tadi kan kalau kita lihat dari formnya ya Mbak Intan, kayaknya range umurnya tuh cukup luas banget. Ada yang dari umur 2 bulan, ada yang belum punya anak juga. Keren banget, udah mau belajar untuk mempersiapkan diri ya. Ada yang lebih gede juga gitu. Jadi sebenarnya sih materi ini untuk semua semua usia gitu ya. Oh, kalau saya boleh cerita dikit, dulu waktu anak saya kecil, masih ya anak saya udah hampir 10 tahun sekarang. Jadi waktu dia kecil itu kita tuh kalau es krim bikin sendiri. Jadi dari saya tuh suka apa blend pisang sama agak kasih cinnamon sedikit gitu. Itu dia suka banget. Nah suatu hari ada tamu gitu ya datang ke rumah, terus dikasih lah mau es krim nggak gitu. Kan saya tuh enak banget kayak makanan tuh udah habis dua gitu. Tapi si anak kecil ini yang anaknya dari tamu ini bilang, ini apa nih nggak enak gitu. Jadi padahal umur mereka tuh sama, itu masih 2 tahun kayaknya waktu itu yang tamunya itu gitu. Jadi apa yang kita biasakan untuk makan itu tuh emang sangat seberpengaruh itu sih gitu. Apalagi anak saya juga udah besar sekarang dan udah range yang dia makan lebih banyak. Jadi sekarang kalau disuruh makan cuman pisang dan apa sih namon aja tuh dia juga udah kayak mencoba-coba untuk mencari alasan tidak memakan itu gitu ya. Jadi di kelas ini tuh kayaknya dia akan merasa udah gede nih mau ngajarin adik-adik gitu ya. Jadi mungkin dia akan lebih termotivasi untuk makan makanan yang lebih sehat juga gitu. Oh, ini kayaknya masih ada satu slide terakhir Mbak Intan. Boleh. Nah, gitu. Jadi mengikuti kelas ini tuh bisa sangat bermanfaat untuk menstimulasi perkembangan anak dengan optimal dan Bismillah, insya Allah juga bisa membantu mengembalikan fitrah lidah anak. Seperti itu. Terima kasih. Kayaknya udah itu aja materi dari aku. Mbak Intan masih di mute, Mbak Intan. Oke, sorry. Ada selanjutnya di apa ya? Kita mau pertanyaan dulu atau mau ada yang penasaran nih tentang kelasnya itu? Gimana? Sebentar. Aku share dulu ya. Kalau ada Oh, yang mau tanya, ada boleh langsung. kalau ada pertanyaan, boleh langsung lewat chat juga boleh. Mau open mic aja, tapi tanpa kamera juga nggak apa-apa. Aman-aman. Mm-mm. Kami berdua ibu-ibu 3 anak juga, jadi paham ya kalau malam-malam pasti ibu-ibu rempong. Kami juga. Ada. Halo, Assalamualaikum Mbak Intan sama Hana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalin Mbak Intan, aku Ruru. Hai, baru. Monggo-monggo, Mbak. Ya, Mbak, sorry, aku mau nanya sedikit, tapi mungkin jawabannya nanti agak panjang ya. Jadi aku alhamdulillah ini masih anak satu, baru mau menginjak 3 tahun, tapi udah sangat-sangat pilih-pilih makanan Mbak dia. Nah, tadi kan dengar dari Mbak Hana juga kalau programnya itu sebenarnya buat anak 4 tahun kan ya. Nah, sebaiknya nih, aku kan masih 3 tahun, Mbak. Sebaiknya eh, apa yang mungkin aku bisa lakukan ya, Mbak? Memang sih dari aku akhirnya
nurut nurut dia makan maunya apa. Jadi sebelum sebelum ini tuh anakku cowok dia tuh emang susah makan Mbak dari kecil, susah banget makan. Terus bahkan hampir pernah karena aku cerita flashback dulu ya Mbak. Jadi sampai 2 tahun kemarin kan kita tuh tinggal di Jepang. Nah, pulang-pulang tuh hampir 2 bulan nggak mau makan nasi sama sekali. Jadi, tapi aku ganti kentang ubi. Tapi sempat nggak mau gitu loh Mbak. Jadi aku udah di fase ya udah kamu makan apa aja, oke. Selama itu protein, terus sampai roti gitu aku kasih. Terus pernah juga beberapa bulan tuh ya mungkin sebulan 2 bulan tuh sampai kalau setiap makan aku harus kasih dia option gitu. Jadi kayak semua yang aku punya aku keluarin ke dia gitu loh Mbak. Jadi yang tadinya kentang, yang tadinya nasi nggak jadi apa nggak mau terus jadi kentang. Habis itu kalau nggak mau lagi aku kasih ubi atau pumpkin gitu. Terus dia nggak mau ya udah aku jeda. Oke, terus padahal itu kondisinya aku udah konsul ke dokter suruh puasa maksudnya sama sekali nggak makan snack gitu ya 4 jam dia nggak makan sama sekali tuh nggak minta makan juga Mbak sampai pernah 6 jam anakku nggak makan itu juga nggak lapar-lapar gitu aku juga sampai heran Mbak jadi eh terus kemarin akhirnya pulang ke sini itu konsul ke dokter juga ya Mbak ya mau nggak mau akhirnya kena susu yang tinggi kalori ya nah dari situ sebenarnya lumayan makannya udah mau gitu. Maksudnya makan nasi tuh kondisinya sekarang udah 3 kali sehari alhamdulillah. Tapi pakai diancam kayak harus nonton TV. Ayo habis ini kita mainan gitu. Kalau pure dia makan tuh sebenarnya nggak apa ya. Kalau makan doang tuh dia nggak bisa fokus. Nah mumpung mumpung masih 3 tahun ya Mbak ini tuh mungkin Mbak Hana sama Mbak Intan punya pengalaman pasti punya yang lebih pro gitu buat buat aku nih kira-kira kayak gimana terus eh lebih baik atau mungkin ada saran aku harus ikut kelas apa gitu setelah ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Nah, monggo Mbak Hana dulu, Mbak. Mbak Intan dulu aja, mungkin kan Oh, dari mikrobiomnya. ini Mbak Ruru di mana ya rumahnya? Aku di Karawang, Mbak. Jadi iya. Kota ya. Mbak Ruru eh, masih minum itu susu tinggi kalori. Sekarang sih udah enggak ya karena alhamdulillah tuh kemarin sempat off terus dikasih 3 kalori lagi dia nggak mau. Oke. Jadi ya sekarang lagi stop sih Mbak. Udah sebulanan ini mungkin. Oh ya. Oke. Itu udah luar biasa ya Mbak Roro ya. Masya Allah, perjuangan seorang ibu tuh padahal makan tuh kan sebuah kebutuhan ya buat anak. Tapi rasanya ya Allah kok sampai berjuang banget ya untuk ngasih makan anak gitu istilahnya ya. Apa memberi nutrisi ke badan anak tuh sampai seperjuangannya sebesar itu. Jadi alhamdulillah Allah tuh berarti kasih sesuatu yang spesial buat Mbak Ruru. Insya Allah dari sini tuh ada pesan ya Mbak Ruru ya, yang Allah mau kasih untuk Mbak Ruru. Jadi dari dari cerita Mbak Ruru itu, yang pertama mungkin bisa dari 3 tahun sebenarnya udah bisa ya Mbak Hana ya di kelas ini ya nanti online. Jadi dari mulai pencernaannya dulu, dari saran aku gitu, kita perbaikin dulu pencernaannya. Setelah itu nanti baru setelah itu kita pengenalan rasa kan lewat eh, pencernaan itu tuh kita bilangnya bahwa pahlawan bakteri baik, pahlawan bakteri baik gitu. Nah, di situ tuh kita kasih pemahaman ke anak-anak bahwa di badan kita tuh ada bakteri baik gitu, badan bakteri jahat yang ada di dalam pencernaan kita. Terus kita juga ajak main mana yang makanan bakteri baik, mana bakteri jahat. Jadi kita
timbulkan kesadaran itu bahwa apa yang setiap kita makan tuh bukan kita doang loh yang menikmati gitu. Bakteri-bakteri baik di pencernaan kita menikmati, badan kita menikmati. Jadi dibikin fantasi, imajinasi ilmu sains ini tuh bisa masuk ke dunianya mereka gitu. Makanya kita lewat materi kesadaran bakteri baik ini akan lebih bisa masuk ke anak-anak karena mereka kan masih dunianya imajinasi ya. Jadinya lebih mudah saat dapat apa oh ini ngasih makan bakteri baik gitu. Jadinya kita juga ngobrol, nggak nyuruh-nyuruh anak makan. Itu bukan hanya sekedar nyuruh, tapi juga ada cerita di sana gitu. Kalau misalnya udah lewat bakteri baik itu nanti kan ada progres ya, bakteri baik apa yang bisa kita kasih, intake apa, dan itu tuh homemade, bisa teman-teman bikin sendiri di rumah dari yang mudah sampai yang sulit juga ada. Jadi bisa dicoba dari yang mudah dulu. Nanti teman-teman bisa rutin kasih, insya Allah ada progresnya sih Mbak. Nanti ada checklist-checklist juga kan, to-do list termasuk grounding, berjemur, kayak gitu tuh sangat berpengaruh. Termasuk ini ya manajemen eh, pasti kan Mbak Ruru agak sedikit trauma ya saat mau ngasih makan anak itu takut ditolak gitu. Nah, mengelola rasa takutnya Mbak Ruru itu juga perlu Mbak Ruru. Nanti kita mungkin bisa ngobrol di sesi yang lain untuk lebih detailnya. Jadi mengelola rasa takut saat mau ngasih makan anak juga itu bisa nyamber loh energinya gitu ke anak. Aku merasakan hal itu, apalagi yang terakhir itu alerginya banyak banget. Jadi setiap mau ngasih makan tuh takut gitu. Takutnya akan harusnya memberi nutrisi malah jadi melukai dia gitu kan. Dan lewat itulah bisa apa ya berproses untuk dari rasa takut itu gimana caranya kita bisa apa ya menetralisir ya, merasakan dan melepas rasa takut itu sehingga ketika kita dihadapi dengan anak nggak mau makan kita lebih enteng ngadepinnya gitu. Insya Allah bisa gabung sih Mbak Roro nanti. Kalau kita tuh nggak ada grup ya, jadi nanti one by one gitu pertanyaan juga one by one, eh, ini juga one by one, progress juga, jadi lebih personalize buat teman-teman gitu. Oke, jadi Insya Allah bisa Mbak Roro nanti kita sama-sama ya. Yang paling utama banget cobain dulu ya untuk base malam ini aja. Baru eh, cobain jeda tadi nafas syukur kayak gitu mau tidur dan bayangin putranya Mbak Ruru tuh mau makan dengan apa yang Mbak Ruru sediakan besok. Mbak Ruru bayangin aja dulu itu. Terus besok Mbak Ruru ajakin berjemur dan jalan pagi nyeker ya di rumput kalau bisa. Setelah itu baru makan. Itu aja dulu PR-nya buat besok. Satu langkah dulu. Jadi kita mulai Oke, dari Mbak. langkah kecil. Udah langkah kecilnya kita mulai, insya Allah juga akan Allah drive juga loh ke langkah-langkah berikutnya. Dan itu yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi pokoknya lakuin dulu langkah kecil, rutin. Insya Allah ada perubahan kok ke depannya. Pokoknya dari to-do list itu aja dulu, baru lakukan malam ini dan besok. Nanti kalau itu bisa lanjut di kelas atau enggak chat di nomor ibu organik juga nggak apa-apa. Setelah besok lakukan itu, gimana reaksi putranya ya? Baik, Mbak Intan. Makasih banyak ya, Mbak, sarannya. Coba aku akan coba besok. Insya Allah. Makasih. Enggak, Mbak Hana. Wah, tadi jawabannya Mbak Intan udah komprehensif sekali sih kalau menurut aku ya. Emang energi ibu tuh menular sekali sih. Tuh, cuman mungkin aku nambahinnya di ini aja. Apa mungkin emang cari teman gitu, cari teman yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan atau yang makannya banyak gitu ya. Biasanya tuh anak-anak akan lebih termotivasi kalau ada temennya. Paling itu aja sih yang mau aku tambahin
Itu sama positive thinking itu aku juga belajar banyak dari Mbak Intan sih. Bagaimana tetap positif dalam segala situasi. Ya, jadi daripada kita takut bayangin ketakutan, mending kita bayangin apa yang kita mau. Masuk ke anakku, dia mau telat banget. Coba deh bayangin, jangan telatnya yang kamu bayangin, tapi kebayangin bahwa guru-gurumu tuh malah senyum ketika kamu telat. Dan apa lingkungan tuh malah happy. Jadi kesannya tuh nggak mencekam ketika kamu telat gitu. Dan magic merealisasi itu gitu kan beneran bener hari itu tuh telat dan ternyata qadarullah tuh lagi olahraga jadi kan nyaru ya udah pada di luar gitu orang-orangnya jadi malah pas datang temen-temennya nyambut bawa tumbler tuh bawa bawa dengan bawa tumbler gitu kan ayo Zara oh ya padahal kan Zara baru datang tapi rasanya kayak dari tadi datang dan datangnya dari tadi gitu jadi ya banyak lah hal-hal itu yang aku tularin juga ke teman-teman ya bahwa jangankan gitu mau telat pesawat aja ya ada temenku mau telat pesawat gitu tapi udah tenang dulu relax dulu bayangin bahwa lo tuh udah di dalam pesawat udah pokoknya daripada ketakutan di jalan sampai ngebut-ngebut kayak gimana udah relax itu kayak tadi jeda dulu tenang dulu relax udah bayangin apa yang emang kamu pengen bukan kekhawatiran itu yang dibayangin gitu dan benar Masya Allah malah delay pesawatnya gitu jadi ada aja gitu kan. Sebenarnya daripada energi kita dipakai untuk ketakutan, lebih baik energi kita tuh dipakai untuk memancarkan apa yang kita pengen dan kita doa yang positif itu gitu yang kita pancarkan. Kalaupun yang nggak dapet ya kan setidaknya kita nggak rugi banget gitu. Udah mah eh, ketakutan, kemerungsung gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kemerungsung, rasanya nano-nano gitu kan. Tapi kan dengan kita udah menghadirkan rasa tenang dan syukur itu aja udah, udah alhamdulillah banget kan buat badan kita gitu. Sel-sel juga nggak stres. Gitu deh. Ada Mm-mm. yang rese nih Mbak Ayu, monggo Mbak. Unmute ya Mbak. Halo, Assalamualaikum. Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Intan, Mbak Ana. Halo. Eh, Langsung aja ya, Mbak. Oh ya, aku infoin kalau aku domisilinya di Bekasi ya, Mbak. Monggo. Jadi sebenarnya saya ini Mbak ada pertanyaannya itu langsung ke permasalahan di anak saya sih. Anak saya itu pikinya itu setelah usia sekolah. Jadi anak saya yang pertama ya, anak saya yang pertama itu sekarang usianya 7 tahun. Nah, dia itu mulai khususnya itu pikinya itu sama ya sayur-sayuran ya. Itu mulai usia 5 ke 6 lah. Itu mulai dari situ terus dia makan sayur itu udah pilih-pilih. Bahkan makan protein pun sekarang dia juga udah pilih-pilih. Padahal anak saya itu dulunya dari kecil sudah mulai belajar eh, udah saya terapin tuh kayak makan sendiri, mulai makan sendiri, terus ya mungkin Mbak Intan tahu ya, saya juga ikut BLW tuh anak saya tuh, terus dia juga rajin konsumsi probiotik setiap saat sampai sekarang pun dia juga masih konsumsi tuh yogurt juga suka, kefir pun water kefir dia juga mau gitu, dan kalau misalkan dia udah saya biasa ini Mbak minum rempah nih dari kecil memang. Dulu kalau pagi itu biasanya kan saya minum ini ya air lemon gitu. Nah ditambahin jahe sama kunyit tuh yang nggak ada rasanya tuh dia mau. Terus makin kesini kan kadang saya kasih madu. Nah dia masih mau sampai sekarang. Cuma ternyata setelah usia sekolah itu dia kan kalau di sekolah ada temen-temennya, kadang ada yang ulang tahun, ada yang makanan bareng-bareng itu kan suka ini ya. Terus habis itu aku juga sempat pindah rumah. Nah, pas aku pindah rumah ke Bekasi itu jangkauan untuk yang jualan snack-snack gitu Mbak, jualan jajanan gitu tuh mudah sekali dijangkau gitu. Dan kadang makanan-makanan yang kayak mungkin tahu ya Mbak kayak cilok, cilor apa gitu itu kan walaupun dibikin sendiri bukan kemasan tapi kan
kadang ada bumbu-bumbu yang tajam itu ya, bermicinan itu. Jadi mungkin itu makanan-makanan yang kayak gitu ya, yang kadang tuh kalau sebagai anak kan kita kita udah berusaha ya dari ibu tuh di rumah itu untuk makanan jangan sembarangan. Tapi ketika dia main sama temennya itu ada gimana ya, kalau kadang nggak boleh. Itu tantangannya kayak gitu tuh Mbak, eh, untuk saya ya. Nah, terus kalau menurut Mbak Intan nih ya sama Mbak Ana, apakah picky kayak gitu tuh ada fasenya sendiri, memang ntar dia akan ada suatu saat dia picky terus nanti dia akan melewati fase itu untuk kembali lagi, atau eh, itu nanti akan keterusan tuh Mbak. Tapi sebenarnya ini udah saya balancein ya, maksudnya udah asupan-asupan yang seperti itu untuk menambah mikrobioma baik dalam tubuh itu udah saya bantu gitu loh asupannya sampai sekarang gitu. Dan oh iya Mbak Intan, sebelumnya saya kira ini kelasnya itu udah langsung dapat materi, ternyata harus ikut kelas lagi ya Mbak ya. Review Bayu. Itu aja sih Mbak. Pengen dapat info lengkapnya sih. Nanti kelasnya akan seperti apa? Apakah akan diinfokan lagi ada info webinar kayak ini, atau nanti ada WA grup khusus untuk apa namanya, ya untuk kelas stimulasi sensori ini, karena memang ternyata beberapa teman saya ini kan saya info ini ya, saya bagiin ya info-info apa namanya kemarin tentang webinar malam ini gitu. Jadi banyak yang tertarik gitu. Ya Allah. Gitu. Jadi nanti saya infoin lagi biar saya nggak salah gitu, infoin lagi ke teman-teman saya. Oke, Itu baik. Mbak, makasih ya Mbak. Nah, sama-sama Bayu. Bahana, aku dulu. Mbak Intan dulu. Aku lah itu dulu ya, apa namanya? Oh, menjawab tadi eh, dari Mbak itu. Aku ada video namanya Servo Mechanism. Jadi video ini adalah tentang kita bagaimana istilahnya kalau orang bilang semesta semesta mendukung katanya ya. Padahal Allah tuh yang menggerakkan semesta untuk mendukung kita. Tapi dengan SOP, SOP ya, sistem SOP, anak teknik banget. Standar operasional prosedur. Jadi standar operasional prosedurnya itu udah Allah yang bikin semuanya tuh. Dan kita itu, hmm, jadi titik sadarnya Mbak Ayu itu tuh udah bagus banget gitu ya. Ada di titik ini. Dan setelah itu kita tinggal melangkah nih. Nah, langkahnya mungkin ada beberapa orang yang udah di kelas aku udah sering ya lihat video merek servo mekanisme ini. Jadi bagaimana apa yang perlu kita lakukan itu langkah kecil, habit. Oh, apa? Jadi malah jadi, kok kalau nggak bisa sih? Maafin error. Nanti aku share deh videonya ya. Jadi intinya, hmm, sorry ya, mengecewakan. Jadi intinya si servo mekanisme itu adalah bagaimana kita langkah kecil yang kita lakukan itu bisa jadi habit. Setelah habit itu berlangsung, nanti otomatis lingkungan juga akan mengikuti kita. Bukan kita yang kesusahan untuk mengatur lingkungan. Misalnya kayak tadi ya, jujur sama teman-teman di sekolah juga gitu. Aku udah bilang sama Bahana, Zahra itu nggak makan coklat berlebihan. Bahkan dia tuh ada alergi coklat. Jadi kalau misalnya ada coklat banyak tuh pasti batuk gitu ya kan. Dan itu tuh aku bersyukur. Jadi jangan sampai gini loh teman-teman. Ah gara-gara makannya diatur-atur, jadinya tuh malah kecentok sedikit aja jadi bermasalah. Enggak, justru itu tuh sebagai alarm buat dia. Alarm dari Allah. Kayak gimana sih ibaratnya kalau rumah bersih terus tiba-tiba ada yang kotor kan rasanya pengennya disapu kan, rasanya pengennya dihilangkan gitu. Dan dengan adanya alarm itu tuh yang membantu kita untuk cepat-cepat sadar. Nah, dari
trigger masalah-masalah teman-teman di sini semua adalah itu tuh sebagai alarm juga. Masalahnya Mbak Ruru, masalahnya tadi Mbak Ayu, itu tuh sebagai masalah, sebagai alarm ya. Alarm. Jadi dari Allah apa yang perlu kita lakukan? Langkah kecil apa yang perlu kita lakukan? Kalau misalnya langkah kecil ini misalnya kayak tadi di survival mechanism itu ada misalnya cara mengunyah aja ya. Cara mengunyah itu misalnya kita biasanya 10 kali ngunyah langsung telan. Tapi kalau misalnya kita mau makan gado-gado, mau makan daging, semuanya sama 10. Padahal logikanya kalau makan daging kan harusnya kunyahannya lebih banyak, ya kan? Tapi karena kita udah biasa melakukan hal itu, akhirnya daging apa juga tetap 10. Tapi kalau kita mau merubah habit itu, kan kita perlu dengan penuh kesadaran ya melakukannya ya. Kita ngunyah sampai dihitung banget 20 kali, apa 30 kali gitu kan. Baru telan. Itu tuh akan effort banget awalnya ya kan. Dia menantang banget gitu. Aku nggak mau bilang susah, nanti beneran susah ya. Menantang banget untuk dilakukan gitu ya. Harus dengan kesadaran penuh, benar-benar apa diingat-ingat banget harus melakukan itu dan kita mau melakukan itu. Tapi kalau misalnya udah kulino, udah terbiasa, rasanya tuh malah dunia yang akan mendukung kita gitu loh. Allah yang menggerakkan semuanya untuk mendukung kita. Kayak tadi kalau kita udah ini malah ada kudapan berbagi kan di sekolah tuh dan kita bicara dengan semuanya bahwa anak maaf ya anakku tuh kurang bisa makan coklat. Akhirnya si ibu itu tuh memberi kudapan khusus buat Zahra, yang lain rasa coklat khusus buat Zahra tidak coklat gitu. Jadi kan malah lingkungan yang mendukung kita gitu. Kita lagi di dinas di luar, misalnya aku, aduh susah banget makan makanan sehat, lagi pengen buah. Qadarullah tuh ada tukang rujak lewat gitu kan, atau tukang gado-gado lewat kan. Itu tuh, nah hal-hal kayak gitu tuh akan terjadi loh Mbak Ayu gitu ya. Hal-hal kayak gitu tuh akan terjadi ketika kita menyadari bahwa masalah yang kita terima hari ini, detik ini, itu adalah alarm yang memang perlu kita gali. Apa ya langkah kecil apa yang perlu kita ubah, yang perlu kita sama-sama langkah sehingga habit-habit itu tuh akan menjadi habit yang baru terus. Gitu deh, Bayu. Terus aku mau share juga yang tadi ya, Mbak, tentang kelasnya ini. Kita kan ada kelas online dan juga offline ya, Mbak. Sebelum lupa, nanti lupa lagi. Belum di-share ini. Nah, kalau misalnya ini yang offline, itu 4 sesi, itu 449, satu kali preview orang tua, 3 kali kelas anak offline, mencakup pahlawan bakteri baik, hutan rempah, dan detektif rasa. Kalau udah melakukan semuanya ini, nanti aku juga ada bonus tambahan kelas, tapi online, taman rahasia di dalam perut. Tapi nanti spesial ini. Nah, udah gitu ada bahan praktik disediakan. Kalau offline kan, workshop dan aktivitas langsung di kelas dan sertifikat digital. Lalu pendampingan orang tuanya setelah kelas itu selama 3 bulan. Harapannya sih, kan ini ada 3 kelas ya. Pahlawan bakteri baik itu dilakuin 1 bulan. Hutan rempah, misalnya teman-teman membiasakan untuk bakteri baik 1 bulan. Membiasakan minuman rempah 1 bulan. Terus membiasakan buah, sayur, dan hal-hal yang rasanya variatif itu 1 bulan. Jadi pas 3 bulan gitu. Jadi kita pace-nya pace lambat, dibikin pace lambat ya 3 bulan. Jadi ada per minggu tuh kita kirim modul mingguan, jadi ada 12 modul. Itu bisa teman-teman apa lihat dan dilakukan. Kalau nggak dilakukan sekarang nggak apa-apa, kan itu bisa diakses terus ya sama teman-teman ya. Ya, tapi kalau misalnya tadi kalau kita mau memaksakan diri sadar penuh gitu ya, memaksa diri sendiri kan nggak apa-apa ya gitu. Itu akan bisa terasa sih. Kayak tadi semesta mendukungnya tuh Allah menggerakkan semua dunia untuk mendukung kita itu tuh terasa banget gitu.
Ada juga mau per sesi aja Mbak Intan, boleh, boleh. Ini yang kelas offline ya. Jadi lebih baik yang ini dapat 4 sesi loh, segini. Kalau misalnya satu sesi aja 199. Pas apa tapi pendampingan orang tuanya selama 1 bulan aja. Nah, ini ya, yang tadi kita ada offline dan juga yang eh, cuma cuma satu kelas, trial class atau drop point anak, ada juga yang paket lengkap ya. Kalau misalnya pendaftaran maksimal 9 Juni, dapat bonus tiket kelas gratis dari Kido untuk 1 orang tercepat. Itu ya Mbak Hana ya. Nanti kelasnya yang minggu depan ya Mbak Hana. Kelas apa Mbak Hana? Jadi, ini aku bisa share nggak? Tapi nanti mungkin bisa dicek di Instagram @kido.smg. Jadi di minggu depan tanggal berapa tuh? Minggu depan tuh 14 Juni itu akan ada kelas tentang sensory play dan kelas tentang refleks. Itu nanti ada 2 kelas di hari itu. Jadi yang pagi di jam 8:30 itu kelas tentang sensory play. Jadi akan lebih komprehensif dari yang tadi. Tadi kan cuman saya bilangin aja ya apa aja inderanya. Nanti akan lebih lebih Lengkap lagi. um, komprehensif lagi, lebih lengkap gitu ya. Nanti juga akan ada kelas tentang refleks, pentingnya refleks untuk anak-anak gitu. Karena ternyata refleks itu udah ada dari di dalam kandungan, itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak ke depannya. Seperti itu. Nah, nanti untuk yang daftar 1 orang tercepat dapat gratis, ini aku tambahin lagi, Mbak Intan, untuk orang selanjutnya itu 50%. Masya Allah. Gitu. Dapat bonus ya. Terus juga dapat voucher belanja dari Ibu Organik ya. Nah, kalau misalnya Hmm. online kelas itu segini ya teman-teman ya. Satu preview orang tua, 3 kelas anak. Jadi Pak bahan alatnya tuh akan dikasih. Terus rekaman kelas, terus juga pendampingannya juga selama 3 bulan. Kalau ini yang dikasih kit ya, jadi teman-teman nggak perlu repot, nanti kita kirim aja semuanya. 449 ini udah tinggal kelas aja. Tapi kalau misalnya yang ini teman-teman bikin apa sediakan sendiri bahan-bahannya, tapi sifatnya tidak memaksa dan mengharuskan. Jadi eh, tanpa yang tanpa lengkap pun tetap bisa anak tetap bisa mengikuti gitu ya. Jadi aku fleksibel sih untuk ini. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nih harus nyediain 5, tapi teman-teman bisa nyediainnya cuma 2, it's okay banget, nggak apa-apa ya. Terus ada juga trial online kelas juga 99 per anak per sesi. Jadi tapi pendampingannya satu satu bulan aja. Gitu deh teman-teman. Jadi aku sih kalau bikin apa-apa tuh pengennya value-nya lebih ya Mbak Hana ya. Jadi insya Allah harga segitu tuh bisa apa ya kembali ke teman-teman tuh apa yang teman-teman dapat tuh insya Allah lebih dari itu gitu. Jadinya tidak apa ya tidak rugi sifatnya tidak merugikan insya Allah. Bahkan malah untung lah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan apa value-value yang kita berikan itu bisa membantu teman-teman untuk bisa sama-sama bertumbuh kita di sini ya karena di sini kan aku sebagai sahabat barunya teman-teman kita berproses bareng dengan ini kan kita bisa saling-saling lah dapat feedback apa teman-teman punya feedback apa aku juga bisa belajar dari sana gitu ya kan karena ini challenging ya kayak tadi Mbak Ayu probiotik udah sama kayak konsul minggu kemarin juga sembelih tuh udah probiotik udah terus akhirnya ini udah belum oh iya belum coba ini udah belum gitu jadi akan ada apa insight-insight baru yang kayaknya tuh nggak kepikiran oleh teman-teman bahkan aku juga mungkin kepikirannya saat diskusi sama teman-teman gitu karena itu ya ada maternal instinct ya Mbak Hana ya
Jadi maternal instinct itu tuh sangat membantu kita sebagai seorang ibu untuk memecah solusi yang ada pada kita saat ini gitu. Asalkan kita tenang gitu. Tenang, rileks, jalaninya dan sadar gitu. Setelah kita tenang, rileks, sadar tuh maternal insting kita tuh akan lebih intuisi ya. Sebagai seorang ibu akan lebih terbangun gitu. Anak lagi sakit kira-kira kasih apa gitu ya yang cocok buat dia. Terus nanti ada aja hal-hal yang bikin kita tuh yakin banget gitu. Oh iya kasih ini kali ya gitu. Dan ternyata dicoba, oh iya ternyata alhamdulillah ada progres gitu. Dari progres-progres kecil itu yang perlu kita hargai. Memang namanya proses ya, nggak instan. Jadinya kita perlu untuk menikmati progres, merayakan progres-progres kecil itu, menghargai progres-progres kecil itu, sehingga kita bisa enjoy jalaninnya. Dan juga tidak memaksa anak atau memaksakan hasil gitu. Udah padahal udah ini, tapi anak-anak juga belum berubah gitu. Nah, justru saat kita pengen membersamai anak tuh, kita perlu melepaskan ego, keinginan kita untuk merubah. Justru memang kita tuh harus kosong gitu, kosong dirasa itu. Jadi benar-benar udah kita temen dia aja gitu deh. Jadi aku pikir kita tuh lebih ke spiritualitas kita juga ya sebagai seorang ibu tuh dikembalikan ya. eh Semua perjalanan kayaknya akan seperti itu ya. Kita menemukan apa pasti kita kan titik temunya tuh titik awalnya tuh di taubat gitu ya. Di taubat berarti kan kitanya sendiri dulu yang berubah gitu. Setelah itu baru kita bisa membersamai yang ada di sekitar kita. Gitu deh. Setuju. Ada tambahan nggak Mbak Hana? Udah cukup itu aja udah lengkap banget Mbak Intan. Udah malam juga nih, udah mau jam Ah, 9. iya, udah mau jam 9 nih, udah 7 menit lagi. Udah ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, sambungan juga bisa di WA aja. Jadi teman-teman jangan apa ya, abis dari sini tuh gara-gara nggak ikut kelas, akhirnya gimana-gimana, kita tetap berteman kok gitu kan. Jadi yang penting tetap silaturahmi jalan. Nanti kalau misalnya ada kendala atau apa, bisa teman-teman bisa ceritain aja. Barangkali kita bisa apa share-share pengalaman ya kan. Jadi untuk yang mau ikut kelas bisa langsung daftar ke WA admin Ibu Organik sampai tanggal 9. Insya Allah ada bonus-bonus khusus buat teman-teman. DP dulu juga boleh. Jadi nggak perlu langsung full payment nggak apa-apa. Karena kan kelasnya itu tanggal berapa Mbak Hana? Pas liburan Eh, lah ya. hmm, Liburan sekolah. Jadi cocok banget nih untuk mengisi liburan Ya, biasanya biar kan nggak bingung. anak-anak gabut ya liburan tanggal 8, 9, dan Terus, 10 ya. ya ini mana sih? Ya, 8 Juli, 9 Juli, dan 10 Juli nih teman-teman. Kalau kelas orang tuanya mungkin bisa di Sabtu, di 5 Juli. Itu bisa online atau offline, nanti kita voting aja bagi yang sudah daftar ya. Oke deh teman-teman, kita cukupin dulu ya. Kasihan anak-anak juga kan yang mau pada bobo, teman-teman juga butuh istirahat. Aku bilang makasih banyak buat teman-teman untuk energi baiknya pada malam hari ini. Makasih buat Mbak Hana, Mbak Ruru, Mbak Nur, Mbak Citra, Mbak Bona, Mbak Ayu, Mbak Surindra Suari, Mbak Anissa, Mbak Septiani, Mbak Indah. Jazakumullah khair, mudah-mudahan kebaikan teman-teman untuk ada di ruangan ini Allah balas dengan kebaikan yang lebih-lebih banyak lagi dari berbagai hal. Aku mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada yang udah aku lakuin, baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Segala kebaikan yang datang pada malam ini adalah dari Allah. eh dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan, Mbak Hana. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Intan sama Mbak Ana. Sama-sama. sama izin ya, sama